Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu Anita. Ini adalah video pembelajaran untuk kalian yang ada di kelas 7 Kurikulum Merdeka. Kita mulai di bab pertama terlebih dahulu ya. Pada bab pertama ada materi hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Kehidupan manusia yang semakin berkembang mendorong para ilmuwan sains untuk menciptakan penemuan-penemuan untuk membantu kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana cara para ilmuwan itu menciptakan sesuatu? Baik, kalian nanti akan lebih paham setelah kalian belajar lebih jauh tentang materi ini. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama, apa itu sains? Kemudian yang kedua ada laboratorium IPA. Yang ketiga ada merancang percobaan. Kemudian ada pengukuran. Nah, di video kali ini hanya akan fokus membahas tentang yang pertama terlebih dahulu, yaitu apa itu sains. Sebelumnya, Bu Anita mau tanya dulu nih. Dulu kan kalian ketika di SD sudah pernah belajar kan tentang energi, misalnya bumi, kemudian cahaya, ada juga pelajaran tentang listrik, tumbuhan, hewan, tata surya. Masih ingat tidak kalian? Masih ya? Jadi, materi-materi itu ada dalam pelajaran apa coba? Iya, dalam pelajaran IPA. Jadi, dengan kata lain, sains itu adalah IPA. IPA adalah sains. Nah, topik-topik dari sains atau IPA itu sangat luas dan ada di mana-mana. Jadi sekarang kita akan mencoba mempelajari satu persatu cabang-cabang dari ilmu sains. Cabang ilmu sains yang pertama adalah biologi. Biologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi sendiri itu juga punya banyak cabang. Yang pertama ada zoologi yang mempelajari tentang binatang, kemudian ada botani yang mempelajari tentang tumbuhan, entomologi yang mempelajari tentang serangga, kemudian mikrobiologi yang mempelajari tentang makhluk-makhluk kecil yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Baik, cabang ilmu yang kedua yaitu fisika. Fisika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala dan fenomena alam dan sifat-sifat benda yang ada di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Ilmu fisika ini juga ada beberapa cabang. Yang pertama adalah mekanika. Mekanika ini mempelajari tentang gerak benda, kemudian ada elektronika yang mempelajari tentang arus listrik dan optik geometris yang mempelajari tentang alat-alat optik. Baik, cabang ilmu yang ketiga adalah kimia. Kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa materi itu, sifatnya bagaimana, dan perubahan yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Cabang dari ilmu kimia ini juga ada beberapa macam. Yang pertama ada farmasi yang mempelajari tentang obat-obatan. Kemudian ada radiokimia yang mempelajari zat-zat radioaktif. Kemudian ada kimia organik yang mempelajari tentang bahan kimia pada makhluk hidup, dan ada juga kimia anorganik yang mempelajari bahan kimia pada benda tak hidup. Oke, lanjut ya. Cabang ilmu sains yang berikutnya yaitu geologi. Geologi ini ilmu yang mempelajari tentang bumi dan perubahannya. Cabang-cabang dari geologi ini ada vulkanologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gunung api. Kemudian ada seismologi yang mempelajari tentang gempa bumi, dan ada juga paleontologi yang mempelajari tentang fosil. Baik, cabang ilmu sains berikutnya adalah astronomi. Astronomi ini merupakan ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda yang ada di langit itu dipelajari di astronomi ini, termasuk matahari, terjadinya gerhana, komet, kemudian asteroid, dan lain sebagainya. Lanjut, cabang ilmu sains berikutnya adalah ekologi. Ekologi ini merupakan ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi ini juga membahas tentang masalah-masalah lingkungan seperti polusi, efek perubahan iklim, dan juga kepunahan hewan-hewan tertentu. Baik, itu tadi cabang-cabang dari ilmu sains ya. Sekarang kalian sudah yakin bukan bahwa sains itu ada di mana-mana? Coba kalian perhatikan contoh ini ya. Dimulai dari diri kalian sendiri, kemudian kita lihat di lingkungan sekitar. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada juga udara, listrik, cahaya, makanan,
sampai pelangi, ada juga gempa bumi, dan bahkan hal-hal di luar angkasa itu pun juga merupakan bagian dari sains ya. Jadi sains itu ada dalam diri kita dan ada juga di sekitar kita yang juga digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan. Bisa dari seperti dokter, guru, perawat, petani, pilot, arsitek, dan masih banyak lagi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sains itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam dan dunia fisik. Orang yang khusus melakukan penelitian di bidang sains ini disebut dengan ilmuwan sains. Para ilmuwan sains ini melakukan percobaan dan eksperimen. Percobaan itu bisa dilakukan di dalam laboratorium atau juga bisa dilakukan di alam sekitar kita. Misalkan di hutan, di pantai, sawah, laut, di pabrik, di dalam kapal, di dalam pesawat, dan bahkan di luar angkasa. Salah satu contoh ilmuwan yang terkenal itu adalah Albert Einstein. Siapa sih yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Einstein ini merupakan salah satu ilmuwan jenius yang terkenal di dunia yang mendalami tentang ilmu fisika. Nah, tidak hanya di luar negeri saja, di dalam negeri pun ada banyak sekali ilmuwan sains, bahkan ada juga yang sampai terkenal di kancah dunia internasional, yaitu Bapak B.J. Habibie. Beliau mengharumkan nama Indonesia berkat risetnya di bidang kedirgantaraan. Selain itu juga masih banyak lagi, contohnya ada Thomas Alva Edison, Galileo Galilei, Charles Darwin, dan masih banyak lagi ya. Oke, sekarang untuk menguji seberapa paham kalian tentang materi ini, coba kalian kerjakan beberapa soal berikut. Bisa di stop dulu dan dikerjakan. Baik, kalau sudah selesai, kalian bisa diskusikan hasil jawaban kalian itu dengan guru kalian di sekolah atau dengan teman-teman kalian. Oke, video ini sampai di sini. Berikutnya kita akan membahas tentang laboratorium IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.